Hey cowok-cowok di luar sana, ini kesempatan kalian untuk punya pasangan di 2024. Lu tau gak apa yang buat cewek tuh paling menarik gitu? Their capability to say no. Andai semua cewek tuh kayak lu, Ci, at least memberikan kesempatan untuk membalas gitu. Bukan cuma read doang. Cowok itu gak suka ditolak. Sisa 29 hari lagi kita akan menuju ke tahun 2024. Dan sekarang gue masih single. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang masih single juga? Gue pikir lu mau bikin puisi apa gitu loh. Hari gue tuh udah nungguin berapa bait gitu. Kenapa cuma 3 baris doang? Ini gue menceritakan keresahan gue. Sampai cuma 2 baris doang. Iya, karena bentar lagi udah 2024 kan. Tapi entah kenapa sepanjang podcast ini kita buat, kita udah bahas berbagai macam masalah di relationship. Terus masalah tentang insecurity. Tapi gue masih single gitu. Itu masih menjadi misteri di 2023 yang masih belum bisa gue pecahkan gitu. Sebentar. Kita tuh kan sebenarnya bikin podcast ini kan untuk memecahkan masalah orang. Tapi tunggu sebelum kalian marah sama Hari. Tapi memang kita bikin ini kan sambil kita terapi berjalan ya. Berjalan sendiri kan sebetulnya. Terapi. Iya sih sebetulnya. Jadi kalau kita punya masalah sendiri, maksud lu juga merasa lu udah berusaha memecahkan masalah dalam diri lu. Iya, jadi seiring berjalannya kita membahas masalah-masalah di relationship, membahas masalah tentang orang yang takut untuk memulai sebuah hubungan, dan memang itu berasal dari keresahan dan masalah gue sendiri, yang which is sebenarnya sampai saat ini jujur aja susah nih, masih menjadi misteri nih buat gue, karena menurut gue relationship itu sesuatu yang kompleks banget. Iya memang. Banyak masalah-masalah yang mungkin udah kita bahas, tapi kadang gak relate aja untuk satu kasus dengan kasus yang lainnya. Makanya mungkin itu alasan gue masih single gitu. Maksud lu semakin belajar banyak kasus, lu semakin bingung. Bisa jadi. Emang tapi sebetulnya pada saat gue S2 itu kan gue kan belajar komunikasi kan. Sebetulnya komunikasi itu kan cuma cabang ilmu yang kayak sengaja aja dipisahkan seolah-olah itu bisa dipelajari. Tapi sebetulnya komunikasi itu kan ada di segala lini ya sebetulnya. Dan itu tuh mempelajari tentang manusia. Dan ada salah satu major tuh apa namanya? Subjek tuh apa namanya? Jurusan, kelas, mata kuliah. Kelas, nah ya benar mata kuliah. Mata kuliah yang judulnya tuh interpersonal relationship. Jadi hubungan antar manusia, dan itu teorinya tuh bejibun, gak ada habisnya, dan sampai sekarang masih terus berkembang gitu. Jadi emang tapi itu adalah topik yang gue paling suka ya, sehingga itulah kenapa gue suka banget ngebahas soal manusia, emang karena menurut gue gak ada habisnya selama masih ada manusia gitu maksudnya. Dan tapi bener, kenapa dia gak ada habisnya ya karena memang susah hubungan antar manusia itu susah banget. Jadi gini, tenang. Lu kan masih 27 ya? Lu kan masih 27 tahun nih. 26, jangan lu tambah-tambahin dulu dong. 26 sih? Oh iya bentar, lu masih 26 ya? Oke. Ya bentar lagi 27 lah ya. Iya. Kan lu 26 tahun 29 hari lagi 27. 29 hari. Oh OTW ke 2024 maksud lo. Ya, gue punya teman yang, tapi bentar Hari, lu kan udah pernah pacaran kan? Iya. Oke. Dan lu pernah berdekat sama beberapa orang juga kan? Iya, dan tidak perlu ditekankan. Iya, enggak maksudnya tapi pernah kan? Nah, gue punya teman cewek yang berarti sekarang udah hampir 30 tahun. Ya 30 tahun lah ya basically. Dia tidak pernah deket sama cowok manapun. Oh wow. Kenapa pada tuh? saat kami teman-temannya tuh kekeh tidak percaya ya. Tapi ketika kita tidak percaya tuh kan kayak nggak mungkin lah gitu doang kan. Iya. Tapi kamu tahu kan kalau orang bohong tuh kan kayak nanti ada missing chain gitu kan. Ini tuh nggak masuk akal gitu. Tapi dari semua ceritanya dia tuh masuk akal, emang nggak pernah deket sama orang. Jadi akhirnya kami sadar, kayak dia nggak bohong deh, kayak emang dia nggak pernah deket sama orang deh kayak gitu akhirnya. Kenapa emang? Setelah sekian tahun dia tuh akhirnya setelah makin kesini mungkin karena cewek ya, dia mulai kayak insecure gitu, mulai masuk UP usia panik kan, gimana nih gue kalau nggak pernah deket sama orang gimana caranya, masa gue mesti ta'aruf kayak gitu. Terus akhirnya kami berusaha untuk menelaah sebenarnya masalah dia tuh apa gitu kan. Wow, oke. Terus? Kami sampai pada kesimpulan di mana lu tuh terlalu baik. Gue terlalu baik. Enggak, gue ngomongin temen gue, sorry. Oh oke. Sorry. Oke. Gue ngomongin lu tuh lu. Gue ngomong sama temen gue itu. Kami temen-temennya tuh ngomong sama temen gue yang itu. Lu tuh terlalu baik. Kenapa terlalu baik? Terus dia nggak ngerti kan. Maksud lu gimana? Karena dia kan super rohaniwan, apa sih?
dia tuh super religius. Religius. Dia tuh super religius gitu loh. Kayak dia tuh aktivis dan segala macamnya. Tapi kan dia kan merasa kayak gue kan menjalankan perintah yang maha kuasa, pemilik alam semesta ini gitu kan. Iya. Terus dia merasa kan gue harus baik sama orang. Betul, bukan berarti lu harus jahat sama orang. Kita bilang gitu kan. Kayak ketika lu jangan baik-baik sama orang bukan berarti lu harus jahat. Tapi lu tuh mesti ngerti gimana caranya membatasi sikap ke orang supaya orang tuh tahu bahwa dia itu harus menghormati lu sebagai perempuan. Emang masalahnya apa tuh? Nah jadi temen gua ini dia tuh baik banget sama orang sampai orang itu merasa tidak perlu menghormati dia. Ini sedihnya ya. Mungkin laki-laki yang melakukan itu pun tidak sadar melakukan itu gitu. Tapi masalahnya manusia itu ketika kamu tidak cukup menghormati dirimu sendiri, when you don't respect yourself enough, we don't teach people how to respect us gitu loh Hari. Kan sebenarnya orang, people respect you the way you respect yourself. Nah, iya dong kayak kalau lu menghormati diri lu segini, orang akan hormati lu segitu juga gitu. How you treat yourself is how others treat you gitu. Nah, kita tuh sering bilang, lu tuh selalu menomorsatukan orang lain di atas kepentingan lu. Terus dia merasa, emang itu salah ya? Kalau dibilang benar, itu tidak benar. Tapi kalau dibilang salah, juga bukan berarti salah gitu loh. Itu tuh ada tempat porsi masing-masing gitu. Tergantung kasusnya, per konteks gitu. Gak bisa dipukul rata. Kita kan ngasih tahu gitu kan. Karena misalnya, dia tuh ngasih kasusnya tuh contohnya kasus ekstrim-ekstrim di mana kami menjawab ya itu gak salah. Tapi misal gini dia bilang, ya misal mamaku sakit, masa aku harus egois? Nah itu salah. Itu benar kamu utamakan orang lain karena dia butuh. Gitu kan. Dia membutuhkan kita. Tapi yang jadi masalah adalah misalnya dia tuh suka sama cowok gitu ya. Ya seringkali dia yang suka sama cowok sih. Nah, terus dia tuh kayak misalnya cowok itu minta tolong ya. Hampir kesebut namanya. No mention name karena bakal merepotkan gue untuk mensensor itu lagi. Jadi misalnya dia bilang kesini dong gitu, kesini dong bantuin gue gitu. Terus dia bilang oke gitu, tanpa bertanya untuk apa, tanpa bertanya kenapa, tanpa bilang gue nggak bisa. Padahal meskipun lu bisa gitu, tapi dia tuh nggak pernah ada stoppernya gitu loh Hari. Akhirnya gue bilang sama teman gue ini, lu tau gak sih kata ini, gue belajar dari Jordan B. Peterson. Ada salah satu podcastnya dia tuh ngomong gini, lu tau gak sih yang membuat cewek tuh paling atraktif tuh apa? Dia bilang gitu. Dia ngomong gitu ke istrinya. Nah, karena dia kan terkenal cukup ini kan, passionate soal cinta lah kayak gitu. Iya. Tentang relationship, setahu gue. Nah, dia tuh ngomong ke istrinya, lu tau gak apa yang buat cewek tuh paling menarik gitu? Istrinya apa? What? Gitu kan. Jadi jawabannya kayak apa deh gitu. Terus dia jawab, their capability to say no to male or to man. Itu yang membuat cewek paling atraktif. Gimana? Kena gak nih? Hadi merasa kena nih kayaknya. Benar. Bukan say no sih. Tapi gue pernah beberapa kali mengencounter orang yang dia tuh ya kalau dia nggak mau bales ya rate aja. Terus perlakuan seperti itu yang menurut gue, kok ini orang misterius banget. Nah, makin seneng kan? Bukan makin seneng sih, kok senak jidat gitu. Gue jadi kayak kesel tapi penasaran tapi gimana gitu, bercampur aduk. Itu namanya atraktif. Mungkin. Membuat kita tidak bisa kita tidak bisa itu lepas. Meresahkan. Cowok-cowok itu. Tapi atraktif. Ini kita ngomongin atraktif, perkara lu resah kan lu perasaan lu. Dan gue bertanggung jawab atas perasaan gue sendiri. Betul. Enggak, maksud gue kan kita lagi sebentar ini jangan fokus di kamu dong. Kita lagi ngebantu temen gue ini. Ngebantu temen gue ini supaya bagaimana caranya dia lebih atraktif kan. Iya. So akhirnya kita ngomong cowok itu nggak suka ditolak. Nah, cowok ketika dia mendapatkan, cowok itu nggak suka ditolak karena dia merasa pride-nya tersakiti kan. Cowok itu kan beri makan ego gua, itu kan cowok tuh. Gue punya ego, gue punya monster yang namanya ego kata Panji. Jadi tolong kasih makan ego gua. Nah, ketika egonya tersakiti dengan cara yang tidak menyakiti ya, mudeng gak sih? Jadi lu nolaknya, jadi cewek, jadi kan kita ngajarin dia untuk ngomong enggak. Terus kita bilang, jadi dia nanya, jadi gimana bilang enggak gitu tanpa tanda seru gitu. Menolak dengan sopan. Nah, kita ngajarin dia, enggak, lu tuh nggak mesti ngomong enggak untuk nolak, lu tuh bisa diem aja. Itu cowok udah nggak suka. Jadi read aja itu termasuk diem. Ya.
Iya dong, itu adalah salah satu bentuk tarik ulur. Itu tuh penting tuh. Karena memang cowok itu nggak bisa selalu dikasih makan egonya. Kalau dikasih makan egonya bosen, tau nggak? Oh gue jahat ya. Ya gitulah. Enggak, tapi ini adalah salah satu trik ya. Intinya tuh sebenarnya bukan masalahnya untuk kita mempermainkan perasaan laki-laki itu bukan itu intinya. Tapi intinya adalah ketika kita sebenarnya nggak mau melakukan sesuatu, kita tuh harus bilang enggak. Kita harus cukup menghormati diri kita sendiri untuk bilang enggak, gue nggak mau ngelakuin itu. Sepenting apapun lu buat gue, kalau gue benar-benar nggak mau, gue nggak bisa terima melakukan itu, bilang enggak gitu. Nah, ketika lu respect diri lu cukup, orang tuh akan cukup ada respect. Meskipun dia jengkel ya kayak gitu, tapi ya akan muncul respect secara tidak sadar. Nah itu tuh penting. Sebenarnya kemampuan untuk mengatakan tidak itu bukan hanya berlaku ketika kita di relationship aja, ketika kita pengen menolak orang aja. Tapi ketika kita dihadapi dengan ajakan nih misalnya, kan sering banget kan kita diajak buat yuk kita ke klub misalnya, padahal kita nggak suka ke klub, ya kita kan bisa bilang say no, which is yang masalahnya kalau pada orang gak enakan itu, ya mereka iyain aja. Itu dia. Itu kadang-kadang salah satu bentuk takut. Iya, itu salah satu bentuk lu sendiri nggak respect sama diri lu sendiri juga berarti ya. Betul. Ketika lu sebetulnya nggak mau, tapi lu merasa kayak lu takut pada konsekuensinya, lu takut mengambil keputusan dan segala macamnya karena lu merasa takut tidak disukai. Pada lebih sedihnya adalah ketika lu takut tidak disukai, orang lebih gak suka sama lu. Sedih gak sih sebenarnya? Iya itu gue setuju sih. Kayak lu tuh udah berkorban gitu, lu tanda kutip berkorban karena lu takut tidak disukai, ujung-ujungnya lu tetap tidak disukai gitu. Nah itu tuh yang mesti ditanemin, kayak kalau memang lu gak mau, ya bilang aja gak mau dengan sopan, tolak aja. Ya dan orang yang bakal gak suka sama lu karena lu tolak, ya berarti emang itu bukan orang yang tepat untuk lu jadikan teman aja. Iya benar, beda kumpulan aja. Iya dan gitu it's okay gitu, punya circle yang berbeda, it's very fine. Tapi back again to topik relationship tadi. Kalau misalnya semua perempuan, wanita menolak dengan cara seperti itu, kan menolak dengan read doang maksudnya? Iya kan, kasihan dong orang-orang seperti saya ini yang punya interest tapi gak bisa menyerang gitu. Menyerang kok kayak menjajah sekali ya. Kenapa lu bulldozer banget kayaknya? Maksudnya memberikan give a shot gitu. Give a shot. Jatuhnya kan ya bakal lebih banyak lagi orang yang single karena para wanita ini menarik ulur dengan cara yang seperti itu. Jatuhnya lagi nih, bisa-bisa di tahun 2045 yang katanya tahun keemasan Indonesia itu malah dipenuhi dengan orang-orang jomblo. Gimana dong kalau misalnya wanita-wanita itu seperti itu terus? Itu kenapa orang-orang jomblonya pelan sih? Supaya tidak ofensif gitu. Oke. Gue bisa ngerti sih Har, perasaan dimana lu nggak ngerti tuh nggak enak. Nggak ngerti, nggak bisa. Meskipun gue salah satu orang yang mempermainkan, tapi kan gue juga bukan berarti tidak pernah merasakan dong. Emang lu pernah merasakan kejadian seperti itu? Kenapa tuduhannya jelek sih, kurang ajar. Gini. Jadi gue itu dulu waktu kecil ya. Pernah ditolak. Kecil itu sebelum SMP lah ya. Itu pada saat itulah gue sadar, gue tuh suka cowok pada saat itu. Oke, bersyukur. Ya kan itu kan pasti disadari kan. Oke. Apakah gue tuh suka yang mana gitu. Pada saat itu. Nah, gue tuh suka cowok. Waktu gue SD gue menyadari itu. Terus pada saat itu gue tuh suka sama salah satu temen gue yang menurut gue tuh misterius gitu cowoknya. Kayak adorable, terus seru, terus nggak banyak ngomong orangnya. Gue kan cukup cerewet ya, jadi gue suka sama orang yang pendiam. Pada saat itu gue nggak tahu kalau ternyata pendiam itu bisa psikopat kan. Jadi gue tuh suka aja cowok yang pendiam, terus tinggi gitulah. Kayak apa yang gue baca di novel-novel. Anjir, anak SD bisa tinggi apa sih? Kan kakak kelas gue bilang. Oh kakak kelas, oke. Kakak kelas ini. Oh gue tadi bilang temannya. Iya teman tapi dia lebih tua. SMP? Hah? SD kelas 1 dengan SMP kelas 1? Enggak dong, SD-nya udah gede dong. SD kan 6 tahun, panjang. SD tua gitu, SD tua. Oke. Nah, udah mau SMP lah pada saat itu. Nah, terus gue tuh merasa ya ampun gimana caranya mau ngobrol aja, takut banget Hari. Gue tuh tahu rasanya mau ngobrol gimana, nggak tahu. Terus kayak mau deket takut, ada temen-temennya. Gue tuh tahu rasanya meskipun pada saat itu kayak
Ya kalau tarik lagi gue bukan suka sih, gue cuma ngefans doang sih. Tapi gue tuh tahu rasanya perasaan ketidaktentuan itu tuh gue tahu. Nah, makanya pada saat itu teman gue tuh sebenarnya ngomong, sebenarnya nggak apa-apa nggak sih Steph kalau kamu cuma bilang kamu kayaknya ngefans sama dia gitu, atau kayaknya kamu tertarik gitu sama dia, kayaknya kamu tuh keren gitu loh maksudnya. Tapi pada saat itu aku merasa, bentar. Ketika lu pengen ngomong ke cowoknya itu keren, apakah pada saat itu lu kepikiran buat macarin dia atau ngedate sama dia? Gue tuh nggak tahu konsep itu. Gue tuh nggak tahu konsep bahwa, ya gue tahu lah orang pacaran, tapi gue tuh nggak benar-benar ngerti, ya masih kecil banget lah. Maksudnya kayak gue tuh nggak benar-benar ngerti konsekuensinya atau apa. Gue juga baru tahu sekarang bahwasanya lu bisa suka sama orang, tapi lu nggak pengen ngedate sama dia. Iya. Nah, gue juga pada baru saat itu gue nggak tahu. Gue tuh nggak tahu pada saat itu gue tuh konsep pacaran bareng terus atau apa tuh. Ya gue ngelihat orang sih, tapi gue nggak yang kayak gue pingin kayak gitu tuh, nggak kesana gitu. Tapi gue ngefans aja gitu loh. Nah, teman gue tuh bilang, kenapa sih Steph lu nggak ngomong aja gitu. Terus gue bilang, ngomong apa? Ya bilang aja lu ngefans sama dia. Nah, tapi pada saat itu menurutku konsep untuk mengakui perasaan itu adalah konsep yang menurutku tuh tidak pernah terbayangkan sama aku sebelumnya, ngerti gak sih? Gue tuh tidak pernah terbayang untuk approach seseorang dan mengakui bahwa gue punya atensi khusus sama lu mesti tahu kayak gitu tuh. Gue tuh nggak pernah kebayang gitu. Jadinya ya gue juga baru tahu akhir-akhir ini mungkin ada konsep seperti itu. Kayak yang gue tahu tuh adalah kayaknya yang gue tahu pada saat itu adalah cuma gue ngeliatin doang dari jauh, berharap dia ngerti, berharap dia ngeliatin gue juga gitu, which is stupid banget ya. Maksud gue kayak gue pikir tuh perasaan tuh akan lu kirimin doang lewat mata gitu ya, terus orang itu akan tahu pada saat itu. Tapi kan which is ya udah pasti gagal lah ya. Nah, tapi dari situ dari pengalaman itu, gue tuh belajar bahwa gue tuh ternyata tidak terlatih untuk tahu apa yang gue rasakan, apalagi mengatakan dan menyatakan apa yang gue rasakan. Nah, semakin kesini karena gue menyadari bahwa itu adalah keburukan gue untuk jujur sama apa yang gue rasakan. Makanya ketika akhirnya gue tahu konsep pacaran, ya ketika gue merasakan sesuatu sama orang yang gue ngomong, ya kayaknya misal ada satu kasus gitu ya, dimana cowok itu datang kayak, Steph gue ngomong sama lu gitu. Silahkan gitu. Dia ngomong, lu tau gak sih gue tuh suka sama lu? Ya sekarang tahu, gue bilang gitu kan. Karena ya karena nggak ada pembukaan sebelumnya. Sempet-sempetnya. Ya terus karena gue nggak tahu. Ya masa gue bilang gue tahu. Gue takutnya kalau gue jawab gue tahu, dia nanya, nah kenapa lu nggak tanggapan atau apa gitu ya? Tapi sebelumnya? Enggak, gue nggak sadar. Gue kan emang cukup bodoh juga gitu kan. Anjir, koplak juga, kocak terus. Gue tuh takut berasumsi lah orangnya. Jadi kalau misalnya dia ngomong, gue nggak inilah gitu. Jadinya praduga tak bersalah. One day dia ngomong, jadi dia ngomong gitu, terus gue ngomong, ya sekarang gue tahu. Terus anjir itu lucu terus sih. dia ngomong kayak, Oke, jadi gimana? Harus aku nanya gitu doang kan. Terus dia ngomong, ya udah. Jadi gue boleh nggak deketin lu gitu? Enggak, dia nggak nanya gitu. Enggak nanya langsung pacaran? Ya mungkin karena jawaban gue tadi loh, kayak ya sekarang tahu itu loh, kayaknya dia merasa kayak kayak belum nih. Pertanyaannya kalau misalnya pada saat dia bilang dia suka sama lo, terus dia langsung nanya, lo mau jadi pacar gue nggak? Lo bakal jawab Enggak. Langsung ditolak mentah-mentah. Iyalah. Berarti buat cowok-cowok di sana, kalau misalnya lo punya perasaan, jangan langsung nanya lo mau jadi pacar gue atau enggak. Simpan itu. Bisa. Simpan itu sebagai senjata terakhir lo. Iya. Supaya nggak ditolak duluan. Tapi mungkin cowok ini tuh cukup kenal gue ya. Ya nggak mungkin suka kalau nggak kenal lah ya. Maksudnya sehingga dia ngomong kayak, terus aku nanya terus gimana? Terus what gitu kan? Bentar. Apa gitu? Gak mungkin suka kalau nggak kenal. Iya dong. Ya bisa tidak aja. Mungkin kamu menyukai seseorang yang tidak kamu kenal dong. Love at first sight. Kayak itu kan hanya yang terasa di awal. Tapi untuk kemudian kamu confess apa segala macam kan butuh proses untuk kamu mendekati. Nah mendekati kan mengenal dong. Bahkan kalau misalnya kita misalnya atraktif sama seorang, ya itu kan sebenarnya kita udah punya tujuan untuk pengen mengetahui orang lebih lanjut kan. Tapi kan tuh love at first sight itu kan kayak kondisi mendekati orang itu kan bukan termasuk confessing. Ya pengen kenal confessing aja. Itu adalah proses untuk berpacaran. Nah, makanya untuk akhirnya confess itu kan kamu harus butuh kenal proses dulu. Untuk mengenal dong. Iya. Berarti ya love at first sight tiba-tiba kamu datengin kayak aku suka sama kamu. Iya. Kemungkinan berapa sih gitu? Mungkin lah kecil banget lah. Berarti urutannya itu tertarik dulu, baru kenalan, baru pacaran. Ya harusnya. Prosesnya ya. Oke.
Oke, itulah. Makanya kemudian kan kalau misalnya kamu tanya, misalnya kamu bawa pacar ke rumah, terus mesti orang tua mau tanya kan, kenal di mana, udah kenal berapa lama, gitu dong pasti. Nggak mungkin dong, pertama kali ketemu ya, nggak mungkin dong. Pasti kan ada proses yang dijalani itu. Gue nggak belum pernah dibawa sih, sorry sih. Oke. Miris mendengarnya. Tapi oke, lanjut next. Lanjut ya. Yang tadi itu akhirnya karena dia bilang kalau Oke, terus aku nanya, oke terus gimana? Terus dia bilang, ya udah, boleh nggak aku deketin kamu? Dia nanya gitu, so aku bilang, ya udah boleh, silahkan gitu. Nah sejak dia ngomong itu, akhirnya gue membuka kesempatan. Kalau misalnya dia ngajak pergi, ya gue mau diajak pergi. Makanya gue ikut gitu kan, karena ya gue janji untuk membuka kesempatan. Meskipun akhirnya tidak jadi gitu ya, tapi kan kami berusaha mengenal satu sama lain gitu. Ternyata setelah kenal, tampaknya tidak kompatibel gitu. Nah itu, andai semua cewek tuh kayak lu Ci, kayak at least memberikan kesempatan untuk membalas gitu. Bukan cuma read doang. Nah, kan cowok-cowok jadi punya kesempatan. Tapi gak semua cowok berani ngomong kayak dia loh. Ini yang mau gue bahas. Poin pertama tadi kan, kenapa lu masih single? Mungkin lu tuh tidak cukup menghormati diri lu sendiri sehingga orang tidak menghormati lu. Kalau orang tidak menghormati lu, iya, lu tuh nggak atraktif di mata dia. Yes, ya kayak man tadi person lu bilang, banget ya. Yes, kalau misalnya lu nggak atraktif tuh sama ya, lu nggak akan pengen kenal kan. Kalau nggak pengen kenal ya nggak akan pacaran gitu. Jadi atraktifnya tuh harus ada dulu dengan lu respect sama diri lu sendiri dulu. Tapi gitu. Atraktif itu bukan hanya dengan say no terus menjadikan lu itu atraktif kan? Enggak, itu salah satunya aja. Itu kasus teman gue gitu. Maksudnya, tapi kan the whole idea adalah bagaimana lu menghormati diri lu sendiri supaya orang menghormati lu kan gitu. Nah yang kedua itu cara-caranya bisa berbagai macam lah. Kayak being mysterious, kayak limiting informasi yang lu berikan dan lain sebagainya. Perilaku. Nggak usah terlalu kayak buku terbuka juga gitu loh maksudnya. Iya. Nah terus yang kedua adalah kadang-kadang kalau kita tuh benar-benar pingin sama seseorang, kita tuh harus berani mengambil risiko untuk manifestasi energi, tenaga, membuka diri dan mengambil risiko itu loh Hari. Untuk datang ngaku kalau lu tuh punya perasaan sama orang, sehingga orang itu kemudian membuka diri. Nah maksudnya gini, kenapa gue membandingkan pengalaman gue sama pengalaman gue nggak, maksudnya gue yang dulu suka sama orang sama ketika orang ngomong kalau gue suka sama dia gitu ya, itu membuat gue berandai-andai. Berarti sebetulnya meskipun kita datang terus ditolak gitu ya, tapi mungkin ada respect yang sangat tinggi di orang itu, kayak gue ke orang itu sekarang. Respect gue ke dia tuh selangit beneran dia, meskipun kami nggak pacaran ya. Gitu. Meskipun kami nggak pacaran, maksudnya meskipun kami nggak cocok gitu ya, karena memang setelah setelah deket tuh rasanya kayak kita temenan deh, gitu terus dia. Iya sih, kayaknya emang kalau dipaksakan kayaknya nggak akan bagus juga untuk kedepannya. Terus akhirnya nggak pacaran, tapi respect dia ke gue karena gue memberikan kesempatan secara fair, dan respect gue ke dia tuh menurut gue tinggi sekali gitu. Tapi nggak banyak orang mau melakukan itu. Ya karena mungkin takut ditolak. Iya. Lu bayangin kalau misalnya udah ditolak, bahkan mereka itu kalau temenan bahkan awkward gitu. Makanya cowok itu atau mungkin gue takutnya seperti itu. Ngaku nih gue. Iya, maksudnya memang takut ditolak itu adalah sesuatu yang semua manusia miliki lah. Gue tahu lah rasanya. Kan gue tadi bilang, gue nggak berani karena gue takut aja. Takut apa? Kalau ditanya takut apa sih, Steph? Apa takut ya? Mungkin takut harga diriku tercoreng, takut omongan orang, takut sesuatu takut yang sebetulnya nggak nyata gitu. Iya pride gitu. Pride itu nggak nyata emang? Iya, kalau ternyata itu tidak produktif ya berarti kan kontradiktif ya. Berarti kan kontraproduktif. Berarti kan backfire gitu ya untuk kita kan. Nah, terus akhirnya ketika ada cowok yang nanya sama aku gitu ya. Sekarang ini BTW banyak banget yang DM kayak nanya, Ci gimana, jadi kalau balasnya lama aku minta maaf dulu. Jangan gangguin Ci Vivi. Dia jangan udah aneh-aneh. Gak apa-apa. Dia udah taken. Jangan. Enggak, dia nanya soal kasusnya dia sendiri Hari. Gue kirain ada yang modus. Jadi banyak banget yang ngechat gitu ya, bilang kayak gimana ya Ci caranya supaya kalau kita suka sama orang supaya orangnya tahu. Tapi ya, bentar, gue penasaran satu hal nih. Kan kita udah bikin podcast tahun kan. Ada orang yang mencoba ngemodusin lu gak? Gue gak tahu kalau ada pun ya. Gue gak akan tahu kalau ada pun. Oh gitu. Kecuali dia ngomong literally kayak gue suka sama lu Steph gitu ya, which is aneh karena kita gak saling kenal gitu kan. Tapi gak ada sejauh ini yang ngomong gue suka sama lu. Oke.
Ini gue Kenapa kayak tantangan mewakili gitu? ini gue mewakili teman-teman pria di luar sana. Kan misalnya kita suka nih sama orang, tapi kita belum kenal. Gimana caranya kita memberanikan diri untuk bilang, gue kayak tertarik sama lu deh. Gue pengen mengenal lu lebih jauh. Gimana caranya? Hari, nggak ada caranya. Nggak ada Bener-bener caranya? lu cuma mesti datang dan mengakui bahwa gue attracted sama lu. Kalau ditanya kenapa, ya lu menurut gue cantik. Ngomong aja. Tapi kan kadang cewek bisa ilfeel gitu. Apalagi kayak Ya udah. stigma orang-orang di Instagram itu loh. Kalau kita misalnya kita nge-DM seseorang, kayak ini cowok kayak apa ya? Creepy Banget sih. pervert. Iya. Iya, Kayak bakal cabul. ilfeel duluan gak sih? Iya. Iya memang, tapi kan lu nggak, hari gua di titik ini ya, gua selalu bilang sama orang-orang yang takut bikin konten. Gua bikin konten itu kan soal sesuatu yang serius ya. Gua kan nggak, I don't dress slutty gitu loh maksud gue. Gue biasa aja gitu. Gue pernah dapat dick pic loh. Oh shit. Dan kalau dibilang kayak, Kok gue gak pernah ya? lu mau? Aneh banget nih orang. Oke. Next. Nah, gue pernah dapat itu, tapi gue nggak merasa itu adalah sesuatu yang traumatis atau apa karena ya udah itu kan masalah orangnya aja yang bermasalah gitu kan, sama kepercayaan dirinya mungkin dia butuh pengakuan gitu. Tapi maksud gue meskipun gini ya, gue tahu bahwa mungkin kalian para cowok ini berpikir gimana kalau gue dipikirin kayak gini gitu. Lu tau gak sih sebetapa banyaknya cewek teman-teman gue yang berharap digituin sama cowok, Digituin apa? Dibilang, didatengin, dideketin, boleh nggak kenalan gitu. Lu nggak tahu sebetapa apa yang ada dalam kepala kalian dan apa yang ada dalam kepala cewek itu sebetulnya hal yang dalam tanda kutip sama, tapi tidak produktif gitu loh, ngerti nggak sih? Karena satunya tuh punya suspicious tuh apa? Punya tuduhan tidak beralasan pada satu sama lain gitu loh. Hey cowok-cowok di luar sana, ini kesempatan kalian untuk punya pasangan di 2024. Dia ngomong sama diri sendiri sesungguhnya sih. Tapi beneran I'm not kidding. Jadi teman-temanku tuh kan masih banyak yang single juga ya gitu. Single bukan single complicated ya. Ini bener dari strangers to strangers dengan intensi untuk pengen kenalan aja, kita langsung ngomong gitu aja. Padahal belum kenal sama sekali. Iya, bahkan gini deh, kamu masuk ke misalnya dating app gitu ya, itu kan juga strangers to strangers kan. Kamu ketemu, cuman itu kayak ada compatibility dulu kan. Jangan dating app itu kan bedanya ada compatibility dulu. Kalau dating app kita sama-sama tahu orangnya itu memang lagi mencari pasangan. Oh iya betul. Side apart lah. Kalau misalnya kita ketemu orang di mall nih misalnya, kita tertarik sama dia. Tapi kan kita punya banyak asumsi kan. Gimana kalau misalnya ceweknya udah punya anak, agak terlalu jauh ya. Maksudnya ya kan nggak tahu toh. Kayak apakah dia udah punya pacar? Kira-kira kalau misalnya gue ajakin kenalan bisa ilfeel gak ya? Terus bisa dikira gue cabul gak ya? Gimana dong? Langsung gitu aja? Mungkin aja, cuma sekali lagi deh, sama kayak bagaimana kita menolak gitu ya. Itu kan juga penting untuk bagaimana kita bertanya kan. Misal kalian deketin cewek gitu ya. Ya jangan tiba-tiba dirangkul dong. Oh iya itu dong. Cabul. Itu cabul. Tapi kalau kamu tanya dengan respectful gitu ya. Teman-teman gue aja nunggu digituin loh, seriusan. Kayak kenapa ya zaman sekarang tuh cowok gak ada yang, gue lagi duduk sendirian gitu, deketin aja duduk sebelahnya kayak. Siapa Ci? Boleh di-mention gak namanya kira-kira? Jangan dong, kalian gak boleh pakai nama. Oh iya. Ya kan kita Cupid gitu loh. Kita Cupid gitu, mana tahu teman lu mau disamperin sama viewers kita mungkin. Jadi kita Cupid. Jangan aku dimarahin nanti. Nggak, tapi maksudnya adalah kebanyakan cewek tuh sebetulnya berharap cowok tuh mau aja deketin gitu. Tapi ya asal lu nggak kelihatan. Ya kalau lu mau deketin cewek ya pastikan penampilan lu juga ya on your best ya. Maksudnya kalau lu lagi nggak mandi ya udah next time lah. Atau kalau lu pingin banget ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Deketin aja asal cara lu tuh sopan. Legit gak nih Ci? Jangan ntar setelah kita ngomong kayak gini terus teman-teman kita di luar sana yang pengen ngecoba approach secara langsung, jangan langsung digaplok pula. Ya gini, kalau kamu nanya legit adalah one shot one kill udah pasti langsung dapat pacar, ya gue tidak bisa menjanjikan itu. Tapi yang bisa gue janjikan adalah kalau lo mencoba untuk mendekati perempuan yang sedang sendiri dan memang lo tertarik gitu ya, dan lo mencoba secara sebaik mungkin, pada akhirnya lo akan ketemu pada cewek yang menghormati lo dengan amat sangat dan mau mengenal lo dari cara lo gitu loh menurut gue. Gue sih yakin itu sih. Tapi kalau misalnya lo nanya kayak pasti nggak semua cewek yang gue deketin tuh
baik gitu. Ya gue nggak tahu. Bukan baik. Pasti nggak ketika kita approach orang buat kenalan, orangnya itu nggak merasa ilfeel dan pengen kasih kita chance buat mengenal dia lebih jauh. Tergantung gimana cara lu mendekati sih. Dan tergantung orangnya juga ya berarti ya. Berarti ini legit ya, datang dari seorang Steviani Emma Surya. Nama-nama gue ganti-ganti. Iya. Berarti kalau misalnya kita lagi jalan di mall nih, terus kita ngelihat ada cewek yang mungkin kita tertarik dan dia sedang jalan sama seorang cowok. Dan kita nggak tahu nih apakah itu cowok dia atau adik dia. Gak apa-apa kalau kita give it a shot, itu aja. Pinter-pinter cari waktu juga dong. Jangan, ya kalau misalnya kamu tiba-tiba datang kayak sales nawarin mobil itu males juga dong. Iya, lu mesti cari waktu lah. Kalau lu bener-bener tertarik sama dia kan lu pasti ikutin dulu dong. Jangan kayak penguntit ya. Maksudnya ya udah lu pinter-pinter aja gitu loh. Kalau misalnya lu lagi diem terus ketemu dan lu pengen kenal, ya silahkan aja. Dan sekarang gue sering kok ngeliat orang pergi sendiri ke mall makan gitu. Gue cukup sering kok, apalagi semakin sekarang ya gitu. Kesini itu orang kadang banyak kok ke mall sendirian gitu. Dan masih banyak perempuan yang masih menunggu untuk ya lu approach aja gitu loh. Berarti agenda gue besok adalah pergi ke mall. Besok banget nih, tomorrow banget. Tapi ada satu masalah lagi sih sebenarnya. Kadang gue mikir ya, cewek itu terlalu banyak milih gak sih? Pengen cowoknya itu siap buat nikahin dia, pengen cowoknya itu datang ngejemput dia pakai mobil. Kadang itu gak sih yang bikin cowok-cowok itu pada takut buat ngedeketin cewek sekarang gitu? Menurut gue ya, menurut pandangan gue ya, gue gak tahu itu benar atau salah ya. Betul. Sebetulnya itu terjadi pada semua manusia kok. Itu sifat manusia. Ketika lu gak tahu, lu gak kenal, lu akan delusional. Gue ulang, ketika lu gak kenal, lu akan delusional. Gini. Oke, bentar. Disclaimer dulu sebelum gue dihujat dengan wanita-wanita di luar sana. Ini bukan hanya berlaku buat wanita, tapi bisa juga cowoknya yang banyak mau, oke? Jadi betul. Ini dua arah. Bisa juga cowoknya yang terlalu banyak milih. Mungkin kayak teman gue misalnya, bukan gue, kayak teman gue. Tapi iya. Jadi itu. gini, ketika manusia tuh tidak mengenal sesuatu, kita tuh akan banyak berasumsi, kita tuh akan banyak membayangkan sesuatu, kita tuh akan punya ekspektasi yang aneh-aneh karena kita nggak kenal, ngerti nggak sih? Kayak kalau lu ngelihat orang, kayak tadi lu bilang, jangan-jangan ini orang kayak gini, kayak gitu. Itu kan karena lu nggak kenal, ngerti nggak sih? Kalau lu kenal, atau kalau lu Sherlock Holmes yang bisa ngebaca orang dari sekali ngelihat gitu, ya lu akan lebih mudah untuk kemudian tidak berasumsi. Nah, tapi kalau misalnya lu tidak, kalau misalnya manusia tidak kenal, lu akan berasumsi banyak banget kan. Nah, sama gini. Orang yang gak pernah pacaran itu punya ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap pacaran, mudah gak sih? Jadi delusional. Jadi misalnya dia tuh membayangkan, iya karena dia gak pernah pacaran, jadi dia gak benar-benar relate gimana sih rasanya pacaran, sehingga dia tuh mikir kalau nanti ada cowok yang deketin dia, itu cowoknya tuh harus selalu ngajak dia makan, harus selalu jemput dia, harus selalu bayarin. Nah bayarin, terus harus dia mau belanja apa aja kayak gitu, karena dia tidak punya ekspektasi yang masuk akal terhadap pacaran tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Kenapa? Karena nggak kenal, karena nggak pernah. Tapi kan kadang hal itu diyakini oleh seseorang karena kan hal itu yang terjadi di lingkungan sekitar dia kan. Betul, memang nggak bisa disalahin. Nyata dong berarti. Memang nggak bisa disalahin. Iya itu terjadi, dan itulah yang buat orang single tetap single. Karena dia tidak punya ekspektasi yang masuk akal, dan ekspektasi yang tidak masuk akalnya itulah yang membuat dia punya checklist tertentu terhadap orang di luar sana gitu ya. Dan akhirnya ya delusional. Dia tuh punya bayangan yang nggak masuk akal gitu loh, Hari. Kayak misal. Ketika lu umur 18, lu membayangkan nikah di umur 25. Kenapa? Ya karena lu gak pernah umur 25 pada saat itu. Sehingga lu tuh punya bayangan yang ya gak tahu. Sedangkan orang-orang yang udah pernah 25 ya 25 mah gitu aja gitu kan. 25 mah gitu-gitu aja gitu kan. Nah tapi memang karena tidak pernah, sehingga gini loh, ini tuh sebenarnya sifat yang tarik menarik ya. Lu tuh kan gak pernah, lu punya bayangan. Semakin lu punya bayangan yang tidak masuk akal, semakin tidak ada orang yang mendekat. Semakin tidak ada orang yang mendekat, semakin lu tidak tahu, semakin lu delusional, semakin gak akan pernah lagi lu dekat sama orang. Dan pada akhirnya lu menyalahkan orang karena kenapa sih gak ada orang di dunia yang baik sama gue gitu, segala macam. Ya masalahnya ada di lu lagi sebenarnya gitu loh. Jadi karena lu tidak pernah. Ya? Iya, nah makanya solusinya gimana? Ya lu harus mengenal manusia gitu loh. Give it a shot. Manusia coba gitu. pada umumnya, iya manusia tuh gimana sih kalau pacaran dan segala macamnya untuk deket sama orang. Ya makanya pada saat itu meskipun gue nggak suka sama tuh cowok, belum suka, gue tuh merasa
jangan-jangan gue salah asumsi gue sama dia. Mungkin kalau udah deket mungkin bisa cocok gitu kan, atau mungkin bisa ada sesuatu atau apa, ya mungkin aja gitu. Makanya ya coba aja gitu loh, coba aja deket sama orang, buka dirimu, maksudnya apakah lu mungkin tersakiti, ya memang disitulah kamu belajar. Mungkin kamu ditolak, mungkin kamu salah, mungkin dan segala macamnya, tapi kemudian kamu tuh jadi realistis gitu loh. Berarti, tentang bagaimana manusia tuh berhubungan satu sama lain. Berarti kuncinya jangan takut ditolak ya? Iya, dari situ dulu. Dan berani untuk ya give it a share aja. Kalau misalnya mau kenalan ya kenalan. Kalau misalnya mau nembak buat pacaran, coba aja kan, karena kita nggak pernah tahu apakah orangnya itu suka sama kita atau juga, apakah orang itu mau diajak kenalan atau enggak, atau bahkan orang itu mau diajak nikah atau enggak. Karena bahkan kadang orang itu takut nikah karena udah overthinking duluan, masalah di pernikahan itu ada apa aja, terus takut orang suami yang selingkuh dan berita gosip yang sebagaimananya. Jadi orang itu parno duluan. Ya padahal kan Buddha sering bilang 99% ketakutan kita tidak terjadi kan. 99% hanya di pikiran kita aja gitu. Enggak, gue mengambil ajarannya aja. Yang menurut gue benar, yang menurut gue bagus dan benar. Oke. Iya kan, benar, maksudnya semua tuh yang ada dalam kepala kita gitu loh. Jadi kenapa kalian masih single? Jangan-jangan kalian terlalu sibuk dalam kepala kalian sendiri dan tidak pernah benar-benar berinteraksi sama manusia. Ya single lah, orang kalian kan. Saya setuju sekali. Setuju sekali dong. Saya. Untuk kalian gak single kan kalian harus berinteraksi sama manusia. Kalau kamu cuma berinteraksi sama kepalamu ya sendirian lah pasti. Mudeng gak tuh? Yes. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen punya pacar di tahun 2024 atau memanfaatkan 29 hari ke depannya dengan sangat maksimal ini supaya bisa punya pacar di akhir tahun. Supaya ganti status di 2024. Supaya ganti. Iya. Kenalan sama orang yang lo rasa lo suka. Iya. Yang lo merasa tertarik ke. Iya. Memang gak gampang. Memang ini ngomong gampang tapi kenyataannya enggak. Tapi coba deh. Coba. Dan jangan takut ditolak ya. Iya. Ya mungkin itu pesan buat diri gue juga yang besok bakal jalan-jalan ke mall gitu misalnya. Besok cari hari. Ya, dan mungkin semoga tips ini ya, gue bilang tips atau enggak ya, tapi ya cerita kita mengenai takut ditolak, atau cerita gue mengenai gue takut untuk kenalan, mungkin bisa membantu teman-teman juga yang takut untuk kenalan sama orang baru, ataupun takut mengungkapkan perasaan mereka ke orang lain. Jadi mungkin itu aja buat episode hari ini. Semoga kalian bisa punya pasangan di 2024. Amin. Dan until next time, bye-bye. Bye.